Jodoh sejati aku percaya. Aku yakin akan ada. Tapi sulit. Biar saja bagaimana jadinya hehe. Apakah aku berbicara seperti nenek-nenek ya? Hahaha, menurutmu begitu? Artinya jodoh sejati cerita yang sangat romantis. Seperti orang seusia, aku tidak akan percaya. Bukan itu maksudku Tuan San. Aku akan ceritakan sebuah kisah. Aku pernah kuliah di Shanghai di sini. Shanghai menyimpan banyak kenangan untukku. Dulu kalau aku tidak kembali ke Hong Kong untuk berbisnis pasti, aku akan menetap di sini. Aku ingat di tahun terakhir kuliah. Aku berteman dengan seorang perempuan, dia sangat ceria. Aku dan dia sangat akrab, sangat berjodoh. Terkadang aku dan dia bahkan tidak janjian. Tapi bisa bertemu. Aku tidak perlu bicara, dia sudah tahu apa yang aku pikirkan. Terkadang aku juga pernah berpikir, apakah ini yang dimaksud dengan cincin yang kamu desain? Atau ini adalah takdir yang diberikan oleh Tuhan? Kemudian aku menikah. Memiliki anak, mereka semua pergi ke luar negeri. Lalu di mana teman perempuanmu itu sekarang? Mungkin masih di Shanghai, mungkin tidak. Mungkin ada banyak kemungkinan yang terjadi. Tapi aku tidak mungkin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Karena dulu aku tidak memilih untuk bersamanya. Karena dulu aku tidak percaya dengan jodoh sejati. Aku ceritakan kisah ini, bukan untuk memberitahumu, bahwa baru sekarang aku tahu apa itu jodoh sejati. Tapi terkadang aku sendiri juga tertawa kecil. Mengapa di masa mudaku, aku tidak berusaha? Beberapa waktu lalu ada hal yang menginspirasi aku, tahu sekali lagi gagal. Kehilangan kepercayaan pada orang, sangat kecewa. Tapi hidup harus terus berjalan. Tidak terhindar dari jatuh, tapi harus bangkit dan berlari lagi. Jatuh lalu bangkit lagi, hidup memang seperti itu. Tentang kebahagiaan, jangan terlalu memikirkan hasilnya. Apakah jodoh sejati yang terpenting adalah kamu pernah berusaha? Tentang jodoh ini, bisa menjadi kehidupan yang romantis. Bisa juga menjadi alasanmu dalam hidup. Tapi aku yakin kamu pasti mengerti maksudnya. Benar kan? Selamat pagi Tuan House Office. Apa ada yang bisa dibantu Tuan He? Malam ini, aku ada acara, makan malam harus berpakaian resmi. Kamu ikut juga yuk, pulang cepat dan siap-siap. Jam 7 aku jemput ke kantor. Oke deh, bye, tunggu. Bisa pergi sekarang? Bisa yuk Svenan. Oh iya, sebelum pergi. Bisa kamu terima surat ini dulu? Surat pengunduran diri. Aku terima teleponmu jam 9.15. Sekarang aku digaji tinggi sama Meiyu, kamu bosku. Apa yang kamu bilang aku nggak bisa nolak atau ragu. Acara makan malam ini beneran atau enggak? Tapi aku udah siap. Tapi kalau nanti sampai sana, aku nggak lihat orang-orang yang urusan bisnis. Bisa surat ini langsung berlaku? Pak Hi, kita bisa pergi, naskah presentasi nanti aku bawa ya. Nggak usah, naskah ini udah lama. Ya Tong, salah kamu nggak keberatan buangin ya? Yuk pergi. Hari ini terima kasih semuanya, sudah datang ke acara makan malam untuk Mama. Pertama, sebagai tanda terima kasih beberapa anggota komite dana. Selama setahun terakhir, untuk Yayasan Amal Mama. Sudah banyak usaha dan kerja keras, terutama Pak Yang. Sama-sama, aku juga berharap pertunjukan Amal bulan depan sukses. Jadi minggu-minggu ini, terima kasih sudah bekerja keras. Cheers.
Almarhumah Nyonya Hi sangat serius dengan pekerjaannya di Yiwu. Sejak komite dana kita berdiri 15 tahun lalu, separuh sumber daya dialokasikan untuk pekerjaan pendidikan. Contohnya baru-baru ini, bantuan kita untuk SD di Pegunungan Pedalaman. Sudah lebih banyak dibanding komite sebelumnya. Benarkah? Aku juga selama ini membantu anak-anak pegunungan. Nona Kang baik hati ya. Mungkin dulu waktu kuliah di Kanada nggak banyak hiburan. Nabung dari kerja part-time. Lewat yayasan sana bantu anak-anak pegunungan. Lewat mana nggak masalah, yang penting niat baiknya kan. Semua tahu kondisi pegunungan kita. Fasilitas sosialnya juga nggak bagus. Ditambah cuaca, sekarang anomali. Kalau bus sekolahnya jelek dan tua. Jangan-jangan kayak kejadian di Guizhou minggu lalu. Wah, bisa bahaya. Guizhou. Apa yang terjadi di Guizhou? Guizhou sekitar Kabupaten Lianping ada sekolah. Katanya karena longsor. Setengah sekolahnya kebanjiran. Banyak siswa yang tertimbun. Wah, banyak yang meninggal ya? Pinjam kamu. Gadis kecil. Udah nggak ada. Adik, udah malam begini. Kamu ngobrak-ngabrik cari apa? Apa? Ortu kamu belum pulang. Orang lain juga mau tidur. Ah, ketemu. Adik, kamu cari apa sih? Aku ingat dulu kita punya tape recorder. Mana ya? Barang jadul itu udah lama dibuang. Sekarang aku denger lagu pakai MP3. Aku keluar bentar. Aku udah di bawah gedungnya, tapi nggak tahu dia tinggal di lantai berapa. Mau minta tolong kamu cari data dia. Lihat alamat yang dia isi, kalau udah ketemu kasih tahu aku. Ah, nggak usah peti telepon kamu. Ah, makasih ya Zenan, anterin aku ke toko elektronik. Makasih ya. Hati-hati dong, kamu tiba-tiba nyebrang jalan bisa ketabrak mobil. Kamu cari apa sih sebenarnya? Maaf ya, ada tape recorder di mobil kamu nggak? Nggak ada. Kamu cari tape recorder ya? Sini ikut aku. 100.000 10 biji, sini pilih-pilih. 100.000 10 biji. Om, tape recorder ini harganya berapa? Ini nggak dijual. Ya udah, ambil aja, makasih. Aku ingat kamu pernah bilang. Kamu pernah bantu 10 anak. Dia salah satunya. 5 di Hubei, 5 di Guizhou. Jadi tadi kamu tiba-tiba pergi pas lagi makan. Pengen mastiin hal itu ya? Dari 5 anak itu, Xiaoli yang paling rajin. Dia sering gambar buat aku. Dia anak yang baik dan rajin belajar. Jadi setiap ujian nilainya selalu bagus. Aku tadinya mau kirimin dia tas sekolah. Bencana alam dan musibah itu nggak bisa kita prediksi. Iya, aku ngerti, aku tahu. Walaupun dari awal sampai akhir,
Aku nggak pernah ketemu anak-anak itu. Tapi entah kenapa. Setiap kali aku terima rapor mereka. Entah semester itu naik atau turun. Aku selalu merasa dekat banget sama mereka. Mereka emang anak-anak yang baik. Mereka nurut dan rajin belajar. Mengapa? Mengapa tidak memberi mereka sedikit waktu? Mengapa tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan apa yang mereka inginkan? Mengapa tidak memberi mereka sedikit kebahagiaan? Aku tidak mengerti. Mengapa Tuhan begitu kejam padaku? Apakah dia benar-benar tidak ingin membuatku bahagia? Sepertinya dia ingin aku membangun hubungan dengan mereka dulu, lalu mengambil mereka dariku. Membuat kami sangat sedih seperti sekarang ini. Mengapa begitu tidak adil pada mereka? Aku tidak mengerti. Aku seharusnya tidak mengenal mereka. Aku seharusnya tidak mengenal siapapun. Aku tidak ingin membebani mereka. Bagaimana bisa seseorang berpikir seperti itu? Kamu tahu siapapun yang menghadapi situasi seperti ini pasti tidak akan baik-baik saja. Tapi jika karena takut kehilangan suatu hubungan, kita tidak membangun hubungan. Lalu apa artinya menjadi manusia? Aku tidak sedang memanfaatkan situasi untuk membicarakan kita, tapi aku benar-benar khawatir padamu. Aku khawatir bagaimana kamu menghadapi masalah ini sendirian. Cobalah katakan pada dirimu sendiri, jika Tuhan tidak memberi kesempatan atau kebahagiaan. Tidak memberiku waktu, aku tidak akan bertanya. Aku lebih suka berusaha sendiri meskipun pada akhirnya yang kudapatkan hanya sedikit. Aku tidak akan keberatan karena sedikit itu sudah cukup. Karena itu hasil usahaku sendiri. Mr. Mrs. Pilot bilang kita akan mulai turun dalam 15 menit. Jangan khawatir, mereka akan mengerti. Denganmu di sampingku aku tidak takut apapun.